Bandara VVIP IKN di Kaltim digeber jelang upacara HUT RI. Menteri dan Dubes tak lagi mendarat di Balikpapan. Persiapan menjelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur terus digeber. Salah satunya adalah pembangunan Bandara VVIP atau Naratatama di IKN. Pembangunan Bandara VVIP ini terus dipercepat, karena ditarget 1 Agustus sudah bisa digunakan. Hingga saat ini, progres konstruksi fisik telah mencapai 50% hingga pertengahan Juni 2024, dan ditargetkan rampung Agustus sehingga bisa digunakan untuk menyambut upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya Bandara VVIP IKN ini para tamu penting seperti menteri dan duta besar, dubes, negara sahabat tak perlu mendarat di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sams, Sepinggan, Balikpapan. Menurut Budi, waktu tempuh dari Bandara VVIP ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN hanya sekitar 20 menit. Begitu mendarat, para tamu VVIP harus menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle, EV. Lihat foto gedung terminal dan apron Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Gedung terminal dan apron Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sebelum pelaksanaan upacara, akan ada simulasi yang ditentukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, apakah setiap tamu negara atau dubes menggunakan 1 mobil atau bus, sementara untuk angkutan darat di IKN terbagi beberapa fungsi, dari Balikpapan ke IKN. Terdapat fasilitas Rideen Park, untuk kemudian menggunakan EV atau bus listrik yang disediakan atau dimiliki oleh para operator swasta untuk menuju tempat-tempat strategis. Budi menambahkan, pada Agustus tahun ini juga akan dilakukan uji coba penerapan kereta otonom atau Autonomous Rail Transit, ART. Hingga pekan ke-26, pembangunan Bandara VVIP ini mencakup beberapa aspek, yakni pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di terminal VVIP, pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di terminal VIP, kemudian pekerjaan struktur atas lantai 1, 4 gedung ATC, pekerjaan pilecap dan instalasi plumbing gedung administrasi dan operasional, pekerjaan mini pile dan pipa plumbing di gedung PKPPK, serta pekerjaan struktur atas gedung substation. Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina, pekerjaan mini pile bangunan powerhouse, pekerjaan cut-fill, dan galian udich, geotestile. Selanjutnya agregat di jalan akses utama, udich, embung, dan jalan perimeter barat, pekerjaan pondasi pancang gedung ruang pompa dan GWT, serta STP, serta pekerjaan pondasi rumah dinas. Demi kelancaran pembangunan IKN, pemerintah pun memindahkan hujan. Salah satu proyek pembangunan IKN yang menjadi perhatian pemerintah yakni Bandara VVIP atau Nusantara Airport. Pengerjaan Nusantara Airport di IKN saat ini tengah dikebut penyelesaiannya hingga dilakukan secara bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dan untuk mempercepat proses hingga diberlakukan adanya pembagian kerja di mana Kementerian PUPR bertugas untuk membangun sisi darat dan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab pada sisi udara. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, saat ini proyek Bandara VVIP IKN porsi Kementerian PUPR sudah mencapai progres 50%. Ini mencakup gedung bandara hingga landasan pesawat. Bandara ini ditargetkan bisa digunakan oleh pesawat kepresidenan pada perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia RI pada 17 Agustus 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.